Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen strategi di sesi yang ketiga. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas mengenai etika bisnis, CSR, serta bisnis yang berkelanjutan. Diharapkan tujuan pembelajaran pada sesi 3 ini, mahasiswa dapat memahami etika bisnis, dapat memahami corporate social responsibility, ya, CSR, serta memahami bisnis yang berkelanjutan. Baik, kira-kira peran etika bisnis itu apa? Ya, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai prinsip perilaku dalam organisasi perusahaan serta perilaku perusahaan. Etika bisnis yang baik merupakan prasyarat untuk kebaikan manajemen strategi. Bisnis yang baik ya tidak merusak lingkungan. Tanggung jawab sosial mengacu pada tindakan sebuah organisasi untuk dapat melampaui apa yang diwajibkan, meningkatkan kesejahteraan makhluk hidup. Tujuan dari etika bisnis itu sendiri ialah meningkatkan kesadaran moral, ya. Tujuan dari etika bisnis itu meningkatkan kesadaran moral sehingga pembisnis, ya, pelaku bisnis bukan saja memikirkan keuntungan, profit, keuntungan dari kegiatan operasionalnya, tapi ini penting, ya, nilai dari sikap yang harus dimiliki itu meningkatkan kesadaran moral. Dengan adanya cara ini, maka perselisihan dapat dihindari, ya. Lalu membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis. Ini sangat penting, ya, dalam etika. Etika yang harus dimiliki oleh perusahaan, batasan-batasan ini yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standar dan menghindari kecurangan. Lalu selanjutnya tujuan etika bisnis yaitu meningkatkan relasi yang baik, ya, dengan para stakeholder, ya, pemangku kepentingan di dalam perusahaan tersebut harus dijaga dengan baik, ya, melalui etika yang baik. Dengan cara sederhana, ini secara tidak langsung menjaga hubungan yang terjalin, ya, antara perusahaan dengan stakeholder, ya, banyak banget stakeholder tuh, mulai dari pemasok sampai supplier, itu semuanya stakeholder. Nah, harus dijaga relasinya, hubungannya agar lebih baik. Lalu tujuan dari etika bisnis yang keempat yaitu memberikan motivasi kepada pelaku bisnis. Ya, kenapa kita harus memberikan motivasi kepada pelaku bisnis? Untuk dapat meningkatkan kemampuan karena adanya standar yang sudah berlaku serta harus dipatuhi oleh seluruh pembisnis karena aturannya sudah ada, ya, sudah baku. Serta manfaat etika bisnis itu sendiri apa sih? Ya, nih bagi sebuah perusahaan, etika bisnis merupakan hal yang penting dalam membangun kiprah perusahaan dan akan bermanfaat di masa depan, ya, sustainable. Lalu manfaat etika bisnis itu memiliki reputasi yang baik karena etika perusahaan itu selalu dijaga, ya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis itu seharusnya akan memiliki
citra yang baik dan membuat pelanggan terus bertambah, ya, terus. Dengan cara ini, perusahaan dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Lalu selanjutnya, menimbulkan kepercayaan. Perusahaan yang memiliki kejujuran, ya, dengan didasari rasa kejujuran akan mendapatkan manfaat seperti kepercayaan dari konsumen. Itu merupakan nilai yang mahal, ya. Bukan saja royalitas, tapi mereka, ya, konsumen itu dapat merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain, dapat merekomendasikan produk kita, produk yang dipakai oleh konsumen, dapat merekomendasikannya kepada orang lain. Itu pemasaran yang sangat efektif, ya. Lalu manfaat etika bisnis selanjutnya yaitu keuntungan yang maksimal. Apabila etika bisnis ini digunakan oleh perusahaan, akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan membuat pelanggan percaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini terjadi karena pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh, ya. Ini sangat baik karena pelanggan sudah percaya dengan produk kita, dengan kualitas produk dari perusahaan tersebut. Biasanya susah pelanggan untuk berpindah, ya. Makanya keuntungannya akan terus meningkat karena repeat ordernya banyak, belum ditambah rekomendasi customer ke customer lainnya untuk mengkonsumsi produk kita, ya, merekomendasikan produk kita. Serta manfaat etika bisnis yaitu menjunjung nilai moral, ya. Ini sangat penting, nilai moral, ya. Nilai moral dari perusahaan itu berkaitan dengan etika bisnis, bahkan memberi efek kepada perilaku dan moral karyawan dalam perusahaan, ya. Membangun moral perusahaan, efeknya sangat luas. Nilai ini membuat perusahaan menjadi lebih unggul, ya, karena mempunyai nilai moral, integritas, profesionalisme. Nah, untuk menjalankan etika bisnis dibutuhkan prinsip, ya, prinsip etika bisnis. Nah, terdapat 6 prinsip penting dalam etika bisnis yang dapat dijadikan standar untuk berperilaku dalam sebuah perusahaan, ya. Berikut 6 prinsip dari etika bisnis. Yang pertama, ada prinsip kejujuran, ya. Ini hal yang dasar tapi harus kita pegang, ya. Kejujuran. Modal dasar ini menjadi penting dalam segala bidang bisnis. Hal ini, ya, baik bagi pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, itu kejujuran sangat baik. Dasar yang baik, itu pondasi yang baik. Hal yang terlihat sederhana, tapi ini merupakan salah satu kunci keberhasilan. Ya, ini kunci keberhasilan dalam bisnis. Kejujuran dalam hal ini bukan saja soal harga barang yang ditawarkan, tapi juga mencakup kegiatan yang berkualitas tinggi, ya, seperti memproduksi produk tersebut, bahan baku yang digunakan, semuanya jujur dalam artian disampaikan kepada konsumen. Tidak ada yang ditutupi, ya. Nah, ini prinsip kejujuran ini harganya sangat tinggi, ya. Berkualitas tinggi dengan harga yang masih masuk akal.
Nantinya dengan kejujuran maka akan menimbulkan loyalitas konsumen ya. Dengan prinsip kejujuran akan membangun loyalitas konsumen. Lalu prinsip yang kedua mengenai prinsip integritas moral ya. Menjaga nama baik perusahaan merupakan suatu kewajiban, bukan saja bicara soal pencitraan ya, tapi juga kepercayaan. Dalam hal ini semua pihak baik pemilik, karyawan harus tetap menerapkan prinsip integritas moral ya, profesionalisme, integritas, sikap kerja, kedisiplinan kerja itu harus dijaga ya, semangat bekerjanya. Lalu prinsip etika bisnis yang ketiga mengenai prinsip kesetiaan ya. Setia selalu berkaitan dengan proses dalam sebuah bisnis mulai dari atas maupun bawah ya. Kesetiaan dan keseriusan menjadi tolak ukur dalam bekerja. Tapi jangan lupa juga untuk menjalankan visi dan misi perusahaan. Ya, ini di level pekerja biasanya harus dibangun kesetiaan kepada perusahaan. Ya, biasanya di level operasional, ya, di middle manajemen. Kalau di level top manajemen udah pasti itu kan yang punya perusahaannya ya. Nah, di level operasional ini harus dibangun loyalitasnya sehingga karyawan tuh menjadi setia kepada perusahaan. Ya, ini dapat mengurangi turnover pekerja. Lalu yang kelima ada prinsip keadilan. Ya, nih merujuk kepada setiap pihak yang terlibat, di mana semua harus berkontribusi untuk mendukung keberhasilan ya bisnis secara langsung maupun tidak. Prinsip ini termasuk dalam hubungan internal maupun hubungan eksternal. Ini harus dibangun prinsip keadilan. Ya, adil, adil sesuai porsinya. Ya, adil sesuai job desk-nya. Tidak boleh melebihi job desk dari karyawan misalnya. Jadi semua ada prosedurnya. Ini prinsip keadilan harus selalu dikedepankan. Lalu ada prinsip otonomi ya yang terlewat. Otonomi itu terkait dengan kemampuan dan sikap dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Ya, selain itu bijaksana dalam mempertimbangkan itu penting terkait tidak terlepas dari aturan, tuntutan, situasi, dan jenis bisnis. Mengenal prinsip otonomi juga tidak boleh bertentangan dengan nilai dan moral karena juga menyangkut etika bisnis. Ya. Lalu ada prinsip saling menguntungkan. Nih, harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, ya, stakeholder, semuanya, konsumen, semuanya harus saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ini prinsip ini ya, yang harus mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis, yaitu prinsip saling menguntungkan, ya, baik dari sisi perusahaan, di sisi customer, konsumen, ya, atau di sisi supplier, ya, di sisi distributor, supply chain management, itu semuanya harus saling menguntungkan. Lalu ada
contoh etika dalam berbisnis ya. Ini sebelum masuk ke CSR, sampaikan dulu. Contoh etika dalam berbisnis ya. Contoh sederhananya kayak kita mengingat nama ya, mengingat nama konsumen, kita mengingat nama supplier kita, distributor kita ingatkan namanya. Ya, dengan menyebutkan nama itu tuh membangun keakraban, ya, membuat orang agar merasa lebih dihargai, ya, karena wah sudah hafal nama saya contohnya, membuat orang merasa lebih dihargai serta nyaman gitu. Mengingat nama bukan hanya terhadap konsumen, terhadap distributor, terhadap supplier, tapi mengingat nama di dalam organisasi bisnis itu bisa saja rekan kerja, ya teman kerja, atasan kita memanggil bawahan kita gitu dengan nama yang baik tanpa menggunakan nama yang lain ya, inisial atau apa gitu. Membuat orang merasa lebih dihargai kalau kita mengingat namanya, serta itu tuh nyaman saat kita bekerja dengan rekan kerja yang lainnya, dengan atasan kita. Dengan mengingat nama dapat meningkatkan tingkat kenyamanan, membuat hubungan lebih akrab, serta ya meskipun pertama kali diskusi, tapi dengan menyebut nama misalnya, itulah membangun hubungan keakraban. Mengingat nama sangat penting ya untuk membangun hubungan baru karena nama erat dengan identitas dan individu seseorang meskipun terlihat sederhana. Langkah ini dapat membuat orang tersebut merasa interaksi yang dilakukan dengan mereka akan terasa lebih substansial ya, terasa konkret gitu. Karena merasa diakui ya dengan faktor mengingat nama tersebut ya. Serta contoh dari etika bisnis selanjutnya yaitu membuat sikap kita ya, membuat sikap perilaku kita tuh lebih menjadi baik gitu, melakukan sikap-sikap yang baik ya, kayak berdiri saat berkenalan ya, kan itu sopan ya, berdiri saat berkenalan, tidak duduk gitu, terus melihat pandangan ke arah yang kita ajak bicara ya, diskusi. Nah, contoh sederhananya selanjutnya itu berdiri saat berkenalan, itu contoh yang harus kita ketahui. Karena dengan menunjukkan hal ini, ya, seseorang akan merasa diperlakukan dengan baik. Ya, kita bisa saja berdiri, membungkuk sedikit, itu menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kita sangat menghargai terhadap orang lain, baik kepada atasan, kepada bawahan, kita tunjukkan sikap yang baik, ya, sikap tubuh yang baik. Perkenalan dengan berdiri, membungkuk, itu contoh yang baik. Nah, perhatikan ya untuk tidak melipat tangan di depan dada, ya, atau bertolak pinggang. Itu jangan ya, melipat tangan, bertolak pinggang ya, memegang pinggang gitu saat berkenalan itu sikap tubuh yang kurang baik ya. Atau memegang saku celana misalnya. Itu kurang baik ya, contoh etika yang kurang baik. Nah, meskipun itu bagi sebagian orang sikap tubuh ini sudah menjadi kebiasaan ya, tidak memiliki arti apa-apa ya, karena misalnya kebiasaan sih berdiri bungkuk itu hal biasa misalnya. Tapi itu tuh hal yang baik, berbeda dengan orang yang menganggap kita sombong gitu.
atau kasar tidak peduli, itu tidak akan berdiri membungkuk. Mungkin tangannya bisa masuk ke saku celana atau tangannya pegang pinggang. Itu sikap tubuh yang kurang bagus ya. Contoh etika bisnis yang sederhananya mungkin ini, mengucapkan terima kasih. Ya, sederhana tapi penuh makna. Nih, ini tuh mempunyai dampak yang besar bagi banyak orang ya, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan untuk orang lain ya. Mengucapkan terima kasih itu menunjukkan apresiasi ya, menunjukkan apresiasi kita tuh dengan orang lain ya, yang dirasakan diskusinya nyaman gitu, atau diskusi dengan siapa saja kita ucapkan terima kasih. Nah, ya, namun lebih dari rasa berterima kasih juga meningkatkan kebahagiaan jika dikatakan dengan tulus, ya, mengucapkan terima kasih. Itu membangun, meningkatkan rasa kebahagiaan tulus. Lalu kita memasuki CSR atau Corporate Social Responsibility. Ya. Nih, jadi apa CSR itu? Ya, CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan sebuah mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan bisnis terhadap lingkungan hidup dan sosial dalam operasi perusahaan dan interaksi dengan stakeholder ya. Nih, atau CSR dapat diartikan merupakan sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial, lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut yang berada. Ya, lalu ada timbal baliknya perusahaan. Ini timbal balik perusahaan melalui CSR, timbal balik perusahaan kepada masyarakat melalui CSR. Nih, bentuk CSR ini dilakukan dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk di sekitar ya, menjaga lingkungan hidup, sosial maupun budaya, memberikan beasiswa pendidikan, contohnya ya kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, ya, atau membangun fasilitas kesehatan, memberikan bantuan berupa dana maupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Nih, dasar hukum perusahaan melakukan CSR, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat 1. Ya. Lalu mengapa perusahaan harus melakukan CSR secara tidak langsung? Kegiatan CSR akan menjamin keberlangsungan bisnis ya perusahaan nih. Apabila tidak melakukan CSR ya itu kurang bagus. Nah, penting bagi perusahaan untuk melakukan CSR ya, bisnis berkelanjutan. Ini tuh disebabkan karena gangguan sosial ya akibat pencemaran lingkungan akan menurun karena perusahaan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Nih,
pasokan bahan baku menjadi lebih terjamin secara jangka panjang apabila kita melakukan CSR ya, bisnis yang berkelanjutan, mengedepankan sosial serta lingkungan. Nah, potensi keuntungan unit bisnis ya dari kegiatan CSR yang dirancang oleh perusahaan itu bakal lebih baik gitu ke depannya karena menjaga lingkungan, sosial. Lalu fungsi penerapan CSR ya ada social license to operate ya di mana sebuah bisnis atau perusahaan bisa berkembang atau tidak akan sangat dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu masyarakat ya. Oleh sebab itu adanya CSR masyarakat yang mendiami dan bertempat tinggal di sekitar perusahaan akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan ya, lingkungannya terjaga, lingkungan sekitar perusahaan ini tentu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Manfaat yang diperoleh ini lama-kelamaan akan membuat masyarakat menjadi royal dengan perusahaan. Di sisi lain, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan karena memudahkan dalam menjalankan program, kegiatan perusahaan di daerah bersangkutan, di daerah tempat perusahaan. Lalu fungsi penerapan CSR yang kedua, melebarkan akses sumber daya. Ya, sebuah CSR perusahaan bila dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Di antaranya adalah meningkatkan daya saing perusahaan, serta memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Lalu kita dapat melebarkan akses menuju pasar dengan program CSR. Sebenarnya seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan bisa menjadi sebuah potensi untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan besar lagi. Tidak hanya itu, langkah ini bisa membangun loyalitas konsumen, bahkan menembus target pasar yang baru. Ya, hal ini bisa terjadi karena program CSR yang berjalan dengan baik dapat membuat nama atau brand perusahaan ya itu dapat nge-branding menjadi lebih terkenal, dikagumi oleh masyarakat ya. Itu bagus sekali fungsi penerapan CSR. Yang keempat, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Mungkin bagi perusahaan menyelenggarakan CSR dapat mengurangi resiko bisnis. Coba mengapa demikian? Ya, karena dengan CSR akan membangun hubungan perusahaan dengan pihak yang terlibat menjadi lebih baik lagi, sehingga resiko bisnis seperti adanya kerusuhan dapat diatasi dengan mudah karena lingkungan sekitar sudah terjaga kondisivitasnya, dibangun hubungan komunikasi dengan masyarakat dengan adanya CSR ini. Dengan demikian kan biaya pengalihan resiko bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk hal lain ya apabila ada resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Itu lumayan biayanya tuh. Itu biayanya dapat dialihkan ya untuk kegiatan yang lebih bermanfaat ya kepada masyarakat atau perusahaan. Lalu fungsi penerapan CSR selanjutnya itu membangun hubungan baik dengan regulator. Ya, tidak hanya dapat memperbaiki hubungan perusahaan dengan masyarakat, namun dengan CSR juga dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan pihak pemerintah. Karena adanya program CSR ini
akan lebih meringankan beban pemerintah sebagai regulator, di mana pemerintah yang sebenarnya memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan, ya, kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Namun dengan adanya CSR ini, peran ini dapat dilakukan oleh perusahaan. Ya, kita bantu pemerintah. Lalu selanjutnya meningkatkan hubungan dengan stakeholder. Selain membangun hubungan yang baik kepada masyarakat, regulator CSR juga bisa memperbaiki hubungan dengan stakeholder perusahaan, termasuk pemegang saham. Melalui pelaksanaan program CSR ini akan dapat memudahkan komunikasi dengan stakeholder yang tentu saja akan menambah kepercayaan kepada perusahaan yang bersangkutan, ya, jelas. Lalu meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dengan adanya CSR, reputasi perusahaan menjadi lebih baik, ya, berkontribusi besar kepada stakeholder, masyarakat sekitar, serta lingkungan. Sementara dari sisi internal, hal ini akan menambah kebanggaan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dan dapat berdampak pada peningkatan etos kerja dan produktivitas karyawan. Itu fungsi penerapan dari CSR. Lalu manfaat yang didapatkan melalui CSR kira-kira apa saja, ya? Itu perusahaan menjalankan CSR bukan hanya sekedar melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja bagi sebuah bisnis atau perusahaan selalu mengharapkan timbal balik atau manfaat atas apa yang telah dikeluarkan, ya. Nah, kita lihat ya, manfaat dari CSR sebagai bentuk tanggung jawab kepada berbagai pihak yang terlibat bagi perusahaan. Selain itu, ada juga manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya CSR. Yang pertama nih, manfaat CSR untuk perusahaan. Ya, manfaatnya apa saja? Manfaatnya bisa meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik. Nah, dengan kegiatan CSR itu bagus banget. Terus potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain contohnya. Lalu dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor, ya, karena kegiatan CSR tadi. Lalu memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat, ya, di mata publik, brand-nya menjadi lebih meningkat karena kegiatannya CSR itu manfaatnya banyak banget. Lalu manfaat CSR untuk masyarakat itu apa? Ya, setelah kita melihat tadi manfaat CSR untuk perusahaan, sekarang manfaat CSR untuk masyarakat. Ya, otomatis sangat bermanfaat untuk masyarakat, ya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat di sekitar, ya, atau meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat, ya, di tempat kegiatan CSR itu dilakukan, ya, banyak, ya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, ya, lingkungan sekitar, serta meningkatkan kelestarian baik di lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan, lalu terbangunnya serta terpeliharanya fasilitas umum, ya, dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Itu manfaat-manfaat dari CSR. Nih, jenis-jenis kegiatan CSR.
Jenis kegiatan CSR yang pertama cost promotion. Ya, ini tuh kayak kayak media promosi bagi suatu perusahaan dalam melakukan CSR, ya. Cost promotion itu perusahaan menggelontorkan sejumlah dana dan sumber daya untuk mendukung aktivitas sosial seperti donasi, ya, atau kegiatan community service. Nah, itu cost promotion, jenis kegiatan dari CSR. Yang kedua ada cost related marketing. Ya, ini tujuannya eh, memberikan keuntungan berdasarkan ya, keuntungan perusahaan berdasarkan hasil penjualan suatu produk demi mendukung kegiatan sosial. Ya, dana yang disumbangkan akan diberikan kepada pihak terkait, misalnya eh, yang membutuhkan, ya, komunitas atau yayasan, misalnya yayasan sosial, yatim piatu, ya, atau beasiswa bisa saja. Lalu yang ketiga ada corporate social marketing. Ya, ini biasanya kampanye digalakan oleh perusahaan kayak kampanye kesehatan, ya, gitu, lingkungan, hingga isu-isu, ya. Tujuannya tuh untuk mendukung perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, ya, ke arah kehidupan yang lebih sehat. Nih, corporate social marketing. Lalu ada corporate philanthropy, ya. CSR jenis ini tuh dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kontribusi langsung, dalam bentuk dana, ya, biasanya program-program charity, sumbangan, atau memberikan dalam bentuk apapun, ya, bentuk dari CSR jenis ini, ya, sumbangan, beasiswa, bisa. Lalu ada community, ada community volunteer, ya. Community volunteer ini diartikan sebagai bentuk perusahaan memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada lingkungan. Biasanya perusahaan akan melibatkan para karyawannya, ya, untuk menyisihkan waktu secara sukarela dalam kegiatan yang mendukung keberlangsungan lingkungan sekitar, ya. Bisa bersih-bersih, bisa menanam pohon, itu banyak, ya, contohnya. Nah, contoh kegiatan dari CSR, contoh ekonominya mengembangkan UMKM, ya, dengan ini biasanya coaching klinik atau pendanaan CSR, mengembangkan koperasi simpan pinjam dan usaha, ya, memberikan modal. Lalu di bidang kesehatan, contohnya program donor darah, ya, atau vaksinasi COVID gratis, COVID-19 gratis, gitu. Lalu memberikan pengobatan gratis. Itu contoh kegiatan dari CSR. Lalu di bidang lingkungan, program pengolahan limbah. Ini sangat bagus, ya. Pengolahan limbah, penanaman 1.000 pohon, pembangunan lahan hijau, harus terus digalakan untuk masa depan yang lebih baik, menjauhi polusi udara,
ya menyehatkan udara yang baik apabila banyak pohon. Lalu di bidang pendidikan, pemberian beasiswa, ya, pelatihan, keterampilan, seminar di bidang pendidikan, ya, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya ya. Lalu bidang infrastruktur, membangun rumah ibadah, ya, fasilitas umum, kayak WC, ya, musola, ada yang membangun rumah ibadah. Terus memperbaiki jalan. Lalu contoh kegiatan CSR di bidang budaya, pelaksanaan pagelaran seni, ya, membangun budaya, pengembangan seniman, serta pelestarian karya seni, ya, menjaga pelestarian karya seni. Itu merupakan contoh-contoh dari kegiatan CSR. Nah, jadi CSR itu apa? CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari pengelolaan perusahaan ya untuk para stakeholder dan pihak lain yang berkepentingan, yaitu pemegang saham, karyawan, konsumen, pemerintah, serta masyarakat. Nih, program CSR dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melaksanakan kegiatan operasional di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dalam menjalankan program CSR, perusahaan tentunya memiliki beberapa tujuan, di antaranya untuk meningkatkan citra perusahaan, ya, memiliki hubungan dengan stakeholder, menjaga hubungan baik perusahaan dengan para stakeholder, serta menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Itu kesimpulan dari sesi ketiga mengenai etika bisnis, CRI ya, serta bisnis yang berkelanjutan ya, CSR ya. Baik, itu sesi yang ketiga di kolom chat Bapak atau di cukup sekian sesi 3 Bapak akhiri. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.